Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tempat Pak Hendra menyaksikan video presentasi kami. Jadi, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Fabiola Dwi Sarafin dengan NIM 036 dan rekan saya. Dan saya Satria Nararia dengan Nemahiran 038. Kami akan mempresentasikan tugas progres UTS kami yang berjudul Understanding the Development of Netflix During Recent Years Through Data Visualization. Baik, untuk yang pertama ini ada daftar isi dari PPT kami. Yang pertama ada introduction, kemudian ada datasetnya, penjelasan dataset, kemudian ada secara singkat literatur review-nya, dan ada discussion serta conclusion-nya. Discussion ini mengenai implementasi Tableau pada dataset kami. Nah, Netflix ini sebagai salah satu media streaming video terbesar di dunia, seperti yang kita tahu. Nah, pasar streaming video global mencapai 50,11 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 21% dari tahun 2021 hingga 2028. Netflix dengan 30 juta paid membership dan pendapatan tahunan sebesar 25 US dollar pada tahun 2020 berada di garis depan di antara platform lainnya, dan tujuan kami menganalisis Netflix sendiri dengan menggunakan Tableau, yaitu yang pertama menganalisis tren umum perkembangan Netflix termasuk distribusi genre di berbagai wilayah, kemudian ada mengetahui preferensi pelanggan masing-masing wilayah sehingga bisa memberikan penyesuaian yang lebih baik bagi audiensnya. Kemudian yang ketiga ada mengetahui bagaimana perbandingan produksi film dan TV show pada tiap negaranya sendiri. Kemudian yang keempat ada mengetahui jumlah rilis film di tiap tahunnya. Nah, menurut Zhao dan Ricardo tahun 2021 menggunakan Peduga untuk menunjukkan bahwa peningkatan popularitas Netflix dikaitkan dengan penurunan pelanggan TV kabel dan jumlah perusahaan kecil yang mengoperasikan TV kabel. Jadi Netflix ini lebih tren daripada TV kabel lainnya. Dan juga menurut Lucy dan Barakovi tahun 2021, pandemi COVID telah meningkatkan penggunaan layanan streaming video dan mendorong meningkatnya minat untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas video. Kemudian dengan memberikan pemodelan multidimensi dan analisis QoE untuk streaming video, penulis menunjukkan bahwa faktor termasuk lokasi, jenis video, dan genre telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap QoE. Metode, kami mengambil dataset dari situs Kaggle dan kemudian diolah menjadi menggunakan Tableau. Hasil visualisasi data akan memberikan gambaran perkembangan Netflix beberapa tahun terakhir dari berbagai aspek, seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan itu. Yang pertama tadi, untuk yang metodenya ini, yang pertama kita mengumpulkan data, pengumpulan data. Data yang kita ambil dari Kaggle, kemudian ada cleaning data, kemudian ada data validation, dan yang terakhir ada dashboard dan data visualisasinya sendiri. Kemudian lanjut, untuk rekan saya akan menjelaskan bagian dataset dan selanjutnya. Baik, dataset. Nah, dataset yang kami gunakan ini diperoleh melalui situs Kaggle seperti yang sudah dimention sebelumnya dengan judul Netflix Movies and TV Show. Berikut kami lampirkan juga terkait linknya. Kumpulan data tabel ini terdiri dari 12 atribut yang terdiri dari show ID, type, title, director, cast, country, date, release year, rating, duration, license, dan description. Nah, data ini mencakup 8.791 record yang dikumpulkan selama tahun 2021. Eh, Tes, Halo, masuk. oke, Izin. lanjut aja ya. Hmm. Oke, kemudian ini kami lampirkan juga visualisasi secara
tabel menggunakan Python yang kami coba melalui Google Colab. Nah, ini tujuannya hanya untuk menampilkan contoh-contoh dari dataset atau data-data yang terdapat pada setiap kolomnya. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada ya itu type-nya antara movie atau TV show, title-nya ya judul filmnya masing-masing, director, cast-nya itu pemeran-pemerannya, country-nya itu adalah tempat eh, movie atau TV show tersebut diterbitkan. Nah, ini juga ada nan-nan ini nanti kami sudah cleaning atau sudah melewati tahap pembersihan. Kemudian ada date ad, release year, rating, duration, list in, dan description. Bisa lanjut? Nah, kemudian ini ada tipe data dari masing-masing variabel yang kami gunakan. Ada noir atau nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini sudah kami bagi sesuai dengan variabelnya. Next. Nah, berikut adalah Tableau implementation atau discussion yang akan kami bawakan. Nah, kami di sini membawa 4 contoh visualisasi. Yang pertama itu adalah jumlah rilis per tahun. Eh, Kami ingin mengetahui bagaimana tren perkembangan rilisan film dari TV show maupun movie pada Netflix. Dan di sini dapat dilihat secara komprehensif bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun dengan rilisan Netflix terbanyak. Di sini juga terdapat lonjakan yang sangat besar dari 2016 ke 2017 yang mengindikasikan adanya kemajuan di Netflix itu sendiri. Next. Baik, yang kedua itu kami mencoba menganalisis tentang perbandingan jumlah film Netflix berdasarkan negaranya. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat juga bahwa semakin gelap warnanya, maka jumlah film yang diproduksi semakin banyak. Di situ terdapat warna apa namanya? Ya interval ya, interval warnanya itu dari biru muda sampai ke biru tua. Nah, dapat kita lihat di sini contohnya itu ada India nanti. Nah, kalau di tabelnya itu sendiri nanti ketika kita mengarahkan kursornya itu ke suatu negara, maka akan muncul tentang informasi negaranya dan jumlah film yang diproduksi di negara tersebut. Karena kami menggunakan dua variabel di sini yaitu country dan juga count-nya dari dataset ini sendiri. Nah, itu ada India 972, dia mengindik warnanya itu biru-biru rada di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian ini ada yang warnanya sangat gelap itu di United States karena memang United States sendiri memproduksi film terbanyak di kisaran 2.500 ke atas. Makanya warnanya United States ini lebih gelap dari yang lainnya. Next. Oke, ini kami mencoba menganalisis lebih dalam tentang eh, visualisasi sebelumnya, yaitu perbandingan jumlah movie dan TV show pada tiap negara. Nah, kalau tadi itu hanya secara keseluruhan, nah kami di sini membaginya menjadi tipe. Jadi kami memasukkan variabel tipe, yaitu movie atau TV show. Kami ingin mengetahui masing-masing negara ini lebih condong memproduksi movie atau TV show. Nah, dapat terlihat jelas perbandingannya di sini seperti yang Amerika Serikat tadi, United States tadi, itu dia ternyata lebih pekat atau lebih gelap atau lebih banyak memproduksi film itu di kategori movie, sedangkan di TV show dia itu mendapatkan warna yang lebih muda, artinya Amerika Serikat itu lebih condong ke pemproduksian movie. Begitu juga dengan India, di movie-nya lebih pekat dan di TV show-nya dia lebih light, lebih ringan gitu. Udah next. Nah, kemudian ini juga ada perbandingan jumlah rating pada TV show dan movie di jadi kami memasukkan variabel-variabel yaitu type, rating, dan Netflix titles count atau measurement-nya. Jadi terdapat 3 variabel. Nah, kami di sini ingin mengetahui berbagai macam. Di sini kan terdapat berbagai macam rating dari film maupun movie yang diproduksi oleh si Netflix itu sendiri. Terdapat berapa ini? 4, 6, 8, 10, 12, 14 jenis rating. Nah, di sini itu yang paling banyak untuk movie. Kita dapat lihat ada TVMA, kemudian untuk yang TV show juga yang paling banyak itu di TVMA. Nah, di sini juga kita lihat perbandingan bahwa di movie itu ada yang ratingnya itu R atau restricted. Jadi under 17 itu nggak boleh nonton. Sedangkan di TV show ini tidak ada. Nah, di TV show ini rata-rata mulai dari TV 14 atau lebih ke anak-anak gitu. Next.
Oke, sudah masuk di conclusion, yaitu dengan menggunakan teknik visualisasi data, makalah ini menganalisis tren umum perkembangan Netflix, termasuk ekspansi global, perkembangan rilis Netflix tiap tahunnya, dan distribusi genre di beberapa wilayah. Selain itu, mengetahui preferensi pelanggan masing-masing wilayah akan membantu meningkatkan sistem rekomendasi dan memberikan penyesuaian yang lebih baik bagi audiens. Netflix harus terus menganalisis kebiasaan dan preferensi mereka agar mereka tetap menggunakan platform tersebut dan memperbesar jumlah pelanggannya. Baik, sekian kami rasa sekian presentasi kami mengenai eh, progres kedua, analisis visualisasi data terkait perkembangan Netflix during recent years atau tiap tahunnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.